Halo semuanya, selamat datang di video Wotokar. Ya, akhirnya IMS 2026 di bulan Februari, tepatnya di tanggal 5 sampai tanggal 15. Ada keseruan apa saja? Karena semakin banyaknya brand, terutama dari Tiongkok, dan keseruannya tidak hanya mobilnya saja, ada juga konser-konser musiknya. Ikuti saya di video kali ini yang spesial. Di Hall A1 kita disambut oleh boothnya Mitsubishi. Masih dikerudungin ya. Ada apa kira-kira, Dek? Ya, ternyata ini adalah Destinator dan Exports yang sekarang Mitsubishi sudah menginjak 55 tahun empowering every junior. Selain Destinator juga ada Expander Cross, ada Pajero Sport, mobil kesukaan bapak-bapak, dan mungkin saat kalian kesini juga akan ada Triton. Kayaknya Suzuki di IMS kali ini benar-benar niat banget ya meluncurkan Suzuki e-Vitara. Memang harganya agak mahal sih, 755 jutaan. XB mobil konsep mereka. Ini mobilnya mobil kecil, cocok buat mama pergi ke pasar atau antar jemput anak sekolahan. Ya, selain e-Vitara, tentunya mobil yang realistis untuk Anda beli di boothnya Suzuki From. Betapa mereka ekosistemnya jalan di dunia perotomotifan, bukan hanya di darat, tapi juga di air. Suzuki 4-stroke. Ini adalah mesin untuk kapal dari Suzuki. Contohnya bisa dipasang di perahu karet seperti ini. Cocok banget kan? Sekarang lagi musim banjir. Dan di belakang ada R3, serta ada Espresso dan Suzuki Jimny tentunya dipajang di boothnya Suzuki kali ini. Aion, dimana di sini memajang cukup banyak sekarang produknya. Ada Aion Y+, di sini juga ada Aion V, ya, si T-Rex. Ini dia Aion UT, dimana ini adalah kebanggaan dari Aion, pesaing dari BYD atau One atau Series E1. Di ujung ternyata dia masih memajang Hype-Tech HT Daihatsu. Terkesan sangat slow sekali ya di event-event besar seperti ini, tapi mereka memajang apa saja kira-kira di sini? Ada Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid, ini keren sekali. Ada Rocky lagi dan ada Rocky lagi. Dan di belakang juga ada Rocky lagi. Jadi ini pesta Rocky ini ya. Tapi menurut saya ada masukan buat Daihatsu. Di event-event seperti ini harusnya mereka memunculkan inovasi baru dari Daihatsu. Bisa jadi mobil konsep, contohnya MG. Tentunya memajang si kuning cantik ini, Cyberster. Tapi bukan ini darlingnya, ada di sana. S5 EV. Ini akan menjadi MG terlaris harusnya untuk urusan EV, di mana harganya terjangkau dan juga marketnya subur di kelas ini. Boothnya Chery menghadirkan Chery X, di mana ini adalah sebuah SUV besar yang bisa jadi double cabin. Dan tentunya banyak juga, ada G6 di sini, ada Tigo series 38, Tigo 9, CSH, juga mobil Omoda. Tapi yang spesial ini nggak sih? Kira-kira akan di launching nggak harganya? Kalau di bawah 800 juta ini bakal kelepek-kelepek sih kalian. Kia, bukan KI ya. Tentunya Kia sekarang semakin serius menggarap market Indonesia. Lihat ya, dia mengeluarkan mobil konsep VF. Oh salah ya, saya orang Sunda sih ngomongnya agak susah ya. PV5 konsep. Ini adalah mobil sliding door MPV, di mana kalian bisa lihat ya, bukaannya gede dan bentuknya kotak. Ini tidak seperti mobil Korea kebanyakan, malah sedikit mirip mobil Jepang ya, agak mengkotak-kotak. Rasanya sih akan laku keras di pasaran Indonesia jika harganya menjanjikan. Tentunya di booth Kia juga ada mobil Mafia ya, EV9, dan juga Kia yang masih dibungkus. Kira-kira Kia apa? Ya, ini dia boothnya Wuling, di mana Wuling menghadirkan Darion EV, Darion Verve,
serta Bingo dan juga mobil-mobil mereka yang lainnya. Tapi bukan hanya itu saja, Wuling Action, dimana harganya kira-kira cocoknya berapa deh? Saya tanya kepada teman-teman. Kira-kira kalau 500 kemahalan nggak? Atau 400 atau 300 kali ya? Cocok kok rasa ya yang ini. Bungkus nggak? Kalau cocok nanti kita review lebih detailnya. Kalau ingat Wuling tuh pasti kita ingat sama mobil yang kecil ini, REV, di mana mobil ini selalu fenomenal. Entah lagi cari parkiran tiba-tiba ada mobil ini, atau itu mobil apa sih kalau di tol ya, kok kecil banget. Booth yang viral 2 tahun belakangan ini, BYD Indonesia, tepatnya di seberangnya Wuling. Ini boothnya lumayan gede banget ya. Di sini memajang apalagi kalau bukan BD atau One, LCGC-nya EV, serta ada Dolphin, Scion, Seal, serta ada M6 di situ. Kira-kira kalian masih seneng nggak sama Atowan ini? Sponsor dari IMS 2026, boothnya Danamon. Di sini ternyata dipajang beberapa mobil ya, multi brand nih. Di sini ada dari Mitsubishi, Toyota, Wuling. Jadi kalau teman-teman bingung, tinggal datang aja ke booth ini, minta simulasi kredit ke marketing dari Danamon. Nanti disimulasikan, kayaknya ada harga khusus deh di sini. Hyundai, di mana memang boothnya ini terlihat clean karena di hari pertama ya teman-teman. Mungkin saat Anda berkunjung ke sini sudah padat nih. Di belakang saya ada Hyundai Santa Fe XRT, ini yang paling lengkap, yang paling garang, dan ada Cartens dari Hyundai itu. Ada M-nya juga tuh. Ioniq N kali ya, bukan N lah, yang N itu. Kayaknya kita akan fokus kepada review ini. Cocok? Kalau cocok kita review di video yang berbeda. Toyota tentu saja hadir di IMS 2026 dengan menawarkan line up hybrid mereka terbarunya seperti Vios, Veloz, Yaris Cross, Corolla Cross, Corolla Altis GR Sport, Innova Zenix, Alphard, dan Velfire. Honda, seberangnya Toyota. Selalu ya, seberangnya Toyota tuh Honda. Di mana Honda ini menghadirkan CR-V e-Hub, WR-V, Honda HR-V Hub yang hybrid, serta ada Step Wagon yang hybrid juga. Serta ada N7X di situ, Brio Satya, N7 kok ada lagi ya. Pada saat Anda masuk ke hall pertama dari IMS disambut oleh aksesoris. Biasanya Anda begitu masuk ada patung Bung Karno ya. Ini kalian diarahin ke GPN Hall dulu, di mana di sini surganya untuk kaum otomotif. Banyak sekali aksesoris mulai dari audio, kaca film, power backdoor, dashcam, aksesoris-aksesoris yang menunjang lainnya. Di luar saja masih ada hall di sini untuk VinFast. Biasanya yang agak miring-miring di sini itu Jimny. Sekarang bukan Jimny lagi ya. Di sini ada iCar. Lihat iCar nih, grupnya Chery. Area test drive di mana kalian bisa test drive semua brand mobil yang ada di sini. Yang lagi test drive, tolong kondisikan ya, jangan terlalu kencang di area test drive seperti ini. Berhati-hatilah. Kalau kejadian nabrak, kan yang rugi juga teman-teman yang test drive-nya. Yang lagi viral nih, Jetour T2. Kalau T2 berarti kan T sama T ya. Enaknya dibahasanya T2 apa T2? Ini ada beberapa biji nih, T2 dan Desing. Dimana Jetour ini menawarkan mobil untuk pengalaman Anda berjelajah jauh. Di antaranya T2 yang modelnya ini mirip-mirip dengan Jeep, tapi tentunya dengan harga yang terjangkau. Wah, ternyata ya IMS sekarang banyak sekali brandnya, sampai saya kelelahan nih. Ini kayaknya baru setengahnya ya untuk kita kelilingi. Ya, saya sekarang ada di boothnya iCar di Hall C3. Di mana iCar ini sebenarnya merupakan grup dari Chery, tapi di Indonesia memisahkan sama dengan Lepas. Jadi ada iCar, ada Lepas. Dan dia memajang V23. 23 ini apa ya? Umur apa nih? Untung bukan U loh. Kalau U23, aduh nanti dimarahin Coach Justin kalian ya. Nanti kita review secara detail mobil V23-nya yang ada di booth. Ngomongnya mau Chery lagi, iCar. Lepas, mobil yang lari-lari mulu ya, lepas mulu. Lepas ini sebenarnya grup dari Chery. Ini adalah subkonnya atau subbrandnya dari Chery yang menawarkan kemewahan yang maksimal. Yang bikin terharu saya adalah dikasih bunga-bunga seperti ini, sehingga para emak-emak pasti ketika lewat, wah apaan tuh gitu ya. Nah, kalau kalian sendiri suka nggak dengan Lepas L8 ini? Kalau suka,
tonton video review lengkapnya yang ada di channel Wotokar. Mazda Indonesia. Satu Mazda CX-60 mereka memajangnya. Mungkin pada saat Anda ke sini akan ada 2 atau 3 mobil. Ini kan lagi opening day aja ya. Yang jelas buat Anda nih yang penggemar Mazda bisa datang langsung ke boothnya Mazda Indonesia. Baik Indonesia, bekerjalah yang baik-baik aja, jangan suka ngomongin atasan. Terus juga ngomong yang baik-baik aja. Tim mana nih? 40 atau 30i? Tulis di kolom komentar. Xpeng Indonesia memajang 2 mobil kebanggaannya, Xpeng X9 dan Xpeng G6. Saya sekarang ada di boothnya yang tangguh-tangguh, di mana mereka memajang GWM dan Tank 300, mobil penjelajah yang harganya juga tergolong murah. Jadi buat kalian, daripada beli LC katanya buat yang mending ya, lebih baik beli tank ini. Harganya lebih dari setengahnya loh. Tank 500 diesel. Diesel sekarang. Iya, bootnya Mercedes-Benz Indonesia. Di depannya ada CLA 200 AMG, pesaing dari Mercedes. Bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Bootnya BMW Indonesia. Sampingan percis ya. Tapi kalau buat para sultan mah nggak peduli ya. Mau semahal apapun dibeli aja. Ini di sampingnya adalah mobil impian semua orang. Apalagi para playboy ini kan pasti ngimpi punya mobil ini kan. Nih, nabung yang banyak, kerja keras yang lebih giat lagi supaya bos Anda bisa kebeli BMW 320i. Tapi kalau BMW 320i rasanya kalian juga bisa sih ya di umur 50. X1 SUV dari BMW yang harganya tergolong terjangkau. Ini harganya sebelum ada yang seri 2 ini paling murah nih. Kalau mau datang ke BMW, datang aja ke sini. Gak malu-malu ya. Gak malu-maluin. Jangan malu-malu maksudnya. Jangan malu-malu. Bootnya ini mobilnya gede ya. Ada Countryman di sini, ada Cooper dan ada X-Men. Geely Indonesia, Geely EX2 dan Geely IM1 dan X5. Dan di sampingnya ada Zeekr, kebetulan lagi launching yang harganya sangat menarik sekali ya, 1,6 miliar dan 1,1 miliar. Yang tadinya mau sekitar 2,7 katanya nggak jadi. Mungkin takut nggak laku kali ya kalau di Indonesia. Aduh ampun, ini Mustang ya, Everest Titanium, American look sekali. Nissan Indonesia, ini yang kangenin bersama-sama nggak sih? Navara akhirnya dipajang di boothnya Nissan Indonesia. Semoga saja ya buru-buru dihadirkan lagi. Selain Navara, pajang juga X-Trail e-Power di sini dan ada e-Power C28. Kalian tim mana nih? SUV apa MPV? DFSK, di mana mereka memajang 2 mobil yang berbedanya sangat jauh ya. Di mana di sini adalah Glora E dan di sini Ceres E1. Satunya besar banget, satunya kecil banget. Maxus Indonesia memajang mobil yang bagus sekali ini. Dua-duanya MPV luxury. Nah, kalau kalian sendiri senangnya yang mana? 7 atau 9? Citroen. Nah, ini digabung dengan Jeep ya, karena sama-sama Indomobil. Di sini memajang Citroen Sport C3 dan ada i-C3 serta ada Aircross SUV. Nah, yang menarik mobil ini nih dari Jeep. Ini bukan Citroen ya, Wrangler Rubicon by Jeep. Jeho Indonesia masih satu hall dengan Jetour, Baik Xpeng dan Geely. Mobil ini menawarkan EV yang harganya terjangkau. Kemarin viral. Ini ada J5 dan ada J7. Nah, kalian tim mana nih? J5 apa yang itu? Apa nih? Sengaja dikotorin begini karena memperlihatkan kalau mobilnya nggak takut kotor, itu laki. Makin serius saja ya, jangan di Indonesia. Ayo kita dukung terus. Harga mobil semakin turun. Hall C2 disambut langsung oleh brand lokal Alfa, motor elektrik asal Indonesia. Ini ada Alfa C3, kemudian ada Sepro di sana dan ada Sepro lagi. Ini benar-benar keren ya. Saya senang sekali akhirnya brand lokal ini bisa membuat motor yang bukan hanya sekedar untuk fungsional tapi dengan desain yang
sangat cantik seperti ini. United. Sekarang dia fokus kepada motor listrik. Namun sekarang saya kaget banget, motor listriknya banyak sekali variannya. Saya sedang ada di boothnya BMW, tapi bukan BMW roda 4. Ini adalah BMW Motorrad Indonesia, di mana menyajikan banyak sekali pilihan motor roda 2 yang seharga mobil Klean C400 GT. Nah, kalau harganya jangan ditanya ya, dibeli aja daripada ditanya. BMW klasik sekali, 1.800. Dan ada GS, sorry bukan GS ini, G310. Nah, kalau kalian budgetnya pas-pasan bisa beli ini aja buat cobain. Kan minimal kalian kalau bawa ini juga naik motor BMW gitu ya. Tapi harganya ya seharga Avanza bekas juga sih ini. Indomobil e-motor, dimana ini adalah nama perusahaan yang sangat besar sekali di Indonesia. Indomobil gitu. QT Pro. Lalu di sini ada QT lagi, QT Pro lagi, dan banyak lagi, ada Tayron dan lain-lain. Boleh kalian cek ke sini, harganya juga kayaknya gak mahal-mahal amat, dan motornya keren-keren ternyata. Harley Davidson. Memajang banyak sekali di sini. Ada Road Glide. Ini juga yang terbaru, semuanya ada di sini. KTM Indonesia. Sampingan dengan Harley Davidson. Tentunya harganya lebih murah ini ya dibandingkan HD. Tapi mobil lagi. Motor ini yang sangat kuat, bahkan ada yang harganya terjangkau. DUP 250. Nah, motornya kecil, harganya nggak nyampe 100 juta. Lalu di sini juga ada KTM. Ini KTM apa nih? KTM 390 yang RC. Harganya juga terjangkau. Ini bukan KTM-an ya yang dulu diikanin sama Inul Daratista, tapi ini KTM dari Austria. Pasti di rumah Anda ada yang terparkir brand ini, Pacific. Lihat ya, bukan hanya sepedanya. Ini sepeda anak saya nih, Pacific Atlas kayaknya ya. Nah, ada sepeda-sepeda anak kecil, kemudian ada motor listrik di sini, bahkan juga ada sepeda listrik. Ya, saya sedang ada di motor kesukaan Kang RK nih, Royal Enfield. Kang RK beberapa kali terlihat pakai motor ini. Memang motor ini cakep banget ya. Nah, di sini banyak pajangannya, jadi ala-alanya retro dengan teknologi yang modern. Respect sama brand ini sekarang terjun sangat serius di dunia otomotif. Ya, ini kita sedang ada di booth Polytron. Belum ke mobil dulu ya, ini booth Polytron motor roda 2. Motornya motor apa? Motor listrik. Banyak sekali di sini dipajang ya. Di sini ada Polytron, ini Polytron Fox 350 loh. Ada Fox. Ini Fox berapa? 350 lagi. Ini gede banget, segede X-Max. Nah, ini ada yang Fox 200 elektrik, Fox 200, dan di atasnya nih ganteng seperti ini loh, Kawasaki. Ya, saya sedang ada di boothnya Kawasaki Indonesia di IMS 2026. Anda bisa datang ke Hall C untuk mendapatkan promonya dari Kawasaki. Majangnya apa saja? Ada ZX 25R di sini yang suaranya gitu ya. Bahkan dia memajang ini masuknya ke ATP Brute Force 300. Ya, sama seperti kalian, saya tahu brand ini dari Mang Aril, Mas Boril, di mana Mang Aril beberapa kali keciduk pakai Italjet. Ini Italjet Molossi Dragster. Ya, kalian boleh datang ke boothnya Italjet Indonesia. Dharma Connect di sini memang untuk jualan ekosistem EV. Ini pabriknya ada di Cikarang salah satunya. Nah, ini produk baru mereka nih. Dharma Connect TC Cold. Ini untuk bawa-bawa barang. Somai. Ternyata ada yang jualan somai juga ya di sini. Ini Somai. Di mana ini adalah brand yang sudah sangat terkenal sekali di kalangan dunia otomotif untuk dashcam. Ini salah satu dashcamnya. Banyak sekali ya bestsellernya, bahkan Anda bisa cek-cek di sini langsung nih live seperti ini. Tuh. Nah, ini yang bentuknya langsung spion tengah seperti ini nih, teman-teman. Jadi plug and play. Sampingnya Jomai adalah favorit buat para kaum adam, laki-laki ya. Di sini banyak sekali perkakas dari Tekiro, Rexo, dan Ryu. Saya sudah banyak pakai Tekiro. Barangnya good lah. Jadi kalian bisa lihat-lihat untuk di pameran IMS kali ini. Seperti saya bilang, di hall ini adalah aksesoris kekinian yang menunjang mobilitas mobil Anda. Nah, saya juga ada dari Blackview. Ini salah satu dashcam yang cukup populer juga untuk kaum
otomotif. Ya, akhirnya di hall terakhir yang kita kunjungi di video kali ini, IMS 2026 ini sangat luas sekali. Bahkan ada new hall baru, Gambir Expo dan Grand Hall, sangat besar sekali. Kalau di Grand Hall ada aksesoris banyak, kalau di Gambir Expo ini banyak garasi ya, ada Katros Garage, AK Garage, ada Denaya di situ, ada IMI di sini, dan ada Indonesia Boating Gathering. Ini adalah tempatnya kesenangan laki-laki. Kalau kalian mau ke Gambir Expo ini, tempatnya di mana? Jadi dari Toyota keluar dulu dari hall itu gitu, atau gedung utama IMS. Dia seperti area yang berbeda. Ini besar sekali, bahkan ada yang main pedal juga di sana. Jadi areanya terbuka ya, lebih enak aja gitu di sini. Buat nongkrong-nongkrong oke nih sama komunitas. Dan karena ini adalah haul terakhir di video kali ini, dengan berat hati saya harus pamit undur diri. Dan bagi Anda yang sekarang nontonnya belum selesai IMS, tolong datang ke IMS. Tiketnya juga murah meriah, mulai 50 ribuan. Dan tanggalnya 5 sampai 15 Februari 2026. Jadi bawa anak, bawa keluarga, main ke sini, lihatkan teknologi otomotif. Nggak mahal-mahal banget, nggak harus beli, nggak harus SPK. Datang sini buat edukasi juga bisa. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Dudung Aji, sampai jumpa di video yang seru selanjutnya. Bye-bye.